Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali dari kelas 2F Putra Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya akan membawakan tugas PKN tentang wawasan kebangsaan yang berjudulkan tentang Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan pihak sipil setiap warga negara. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan. Meskipun sila-silanya belum dirumuskan secara konkret, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, sebagaimana tertulis dalam buku negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 asas atau 5 sila. Ibarat satu bangunan negara, Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang dinamakan Pancasila yang terdiri dari 5 dasar atau 5 asas. Istilah nama Pancasila sebagai dasar negara lahir pada tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana yang diusulkan Insinyur Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI. Namun, perumusan sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara adalah yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita bisa sebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan sila-sila Pancasila tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan 1945 yang disahkan. Selanjutnya, pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Selanjutnya, berdasarkan pengertian pokok Pancasila tersebut, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis dan fundamental, tuntunan yang dinamis dan ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok dan fungsi utama dasar negara, fungsi sosiologi, serta fungsi etis dan filosofis. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kaitan dengan fungsi pokoknya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Kedudukan hukum Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hubungannya Undang-Undang 1945, Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila yang merupakan cita-cita hukum atau presidi yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Pandangan integralistik dalam Pancasila. Dalam pidato tanggal 31 Mei 1945 di depan rapat BPUPKI, Suepomo mengumumkan gagasan tentang cita negara integralistik.
Ia memulainya dengan mengatakan bahwa jika hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak dipakai untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, maka dasar sistem atau pemerintah tergantung pada citanya negara, pada pada pemahaman tentang negara yang hendak digunakan untuk membangun negara Indonesia mengenai teori integralistik yang diajarkan oleh B. Spinoza dalam Müller Hegel dan lain-lainnya. Suepomo mengumumkan bahwa negara tidak untuk menjamin kepentingan seorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis. Selanjutnya, Suepomo berpendapat bahwa jika negara Indonesia akan didirikan dan hal itu harus sesuai dengan keistimewaan, sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara Indonesia harus berdasar aliran pikiran atau statiside, negara yang integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi semua golongan dalam lapangan apapun. Menurut teori integralistik ini, menurut Suepomo sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, maka negara tidak lain melainkan seluruh rakyat Indonesia sebagai kesatuan yang teratur. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah nggak sih?